Perkenalkan, saya Iis Fauzia, asal sekolah SMK Negeri 1 Jatibarang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Tata Kecantikan Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja pada elemen perawatan tangan, kaki, dan nail art di kelas 12 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Nurlela. Ya, silakan Nurlela. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk Semua good job, bagus. Pintar ya. Untuk menambah semangat di pagi hari ini, Ibu pengen denger nih semangatnya dari kalian. Kaneza, Bisa, bisa, bisa. cantik kan? Istimewa. Aurel ini menandai siapa? Menandai siapa? Felis Nail Art. Kenapa ditandai? Ada yang tahu? Karena karyanya Felis Nail Art. Karyanya Felis Nail Art. Kemudian di situ ada FUA-nya siapa? Bangga tidak nak kalau seperti itu? Ada yang mau jadi seperti itu di-tag oleh artis ternama? Mau. Kira-kira kalau mau jadi seperti itu, ada prosesnya tidak nak? Ada. Prosesnya bagaimana? Harus seperti apa? Harus belajar, kemudian harus apa? Selain belajar, kalian melakukan kegiatan praktek. Nah, pada saat melakukan kegiatan praktek, Ibu sering menyampaikan ke kalian, hasilnya harus diapakan? Harus diposting, harus difoto, harus ditunjukkan ke orang lain, ke orang luar, kalian tuh bisanya apa? Ya tidak? Ya. Kalau misalkan kalian punya karya, kalian simpan saja sendiri. Kira-kira orang lain akan tahu tidak? Tidak. Kalian bisanya apa? Tidak. Ya. Mulai sekarang, makanya Ibu harus membiasakan ke kalian. Itu kalian harus selalu men-share apapun yang kalian punya. Terlebih lagi di bidang yang sedang kalian geluti. Ya. Karena apa? Karena supaya orang lain itu tahu, supaya orang lain itu paham kalian tuh bisanya apa. Ya, oke, misalkan sekarang kalian share, kalian posting. Nah, itu tidak ada manfaatnya menurut kalian untuk kalian. Tapi kalian tidak tahu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Ya, dari yang tadinya 0 menjadi hero, yang tadinya 0 menjadi bisa. Ya, harus berpikirnya seperti itu. Jangan berpikiran, Bu saya kan nggak terkenal, Bu saya nggak bisa. Jangan seperti itu. Ya, jadi semua itu bermula dari yang tidak bisa, dari yang 0, dari yang nggak punya apa-apa. Ya, tapi bagaimana kalian bisa melewati proses tersebut? Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu itu kita sudah belajar apa? Ya, Sita, apa Sita? Persiapan kerja, perawatan kaki, tangan, dan leher. Ya, betul. Persiapan kerja, perawatan tangan, kaki, dan nail art. Nah, serta kita juga sudah belajar tentang konsultasi dan analisa pelanggan. Ibu harap pembelajaran minggu lalu tidak kalian lupakan begitu saja. Ya, kalian harus sudah siap dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan kalian nantinya akan dapat mengatasi masalah yang kalian temukan di klien. Karena apa? Hari ini kalian nanti akan melakukan sebuah project.
Proyeknya apa Bu? Kalian nanti akan melakukan proyek tentang perawatan tangan, kaki, dan nail art. Kalian akan mencari klien, ya. Kira-kira nanti kliennya mau proyeknya yang kalian buat itu mau nail artnya apa, mau nail extensionnya apa. Kalian harus bisa mengatasi masalah yang diberikan oleh klien, ya. Karena kalau prakteknya sesuai dengan keinginan kalian, kalian otomatis sudah bisa, ya tidak. Tapi kalau misalkan prakteknya disesuaikan dengan keinginan klien, kalian harus bisa mengatasi masalah itu, ya. Perawatannya harus yang seperti apa, nail extension yang dipilih itu bagaimana, ya, nail artnya pun bagaimana. Kalian harus bisa memecahkan masalah itu dan mencari solusinya. Bagaimana kalian bisa menghasilkan karya yang disesuaikan dengan keinginan klien. Caranya bagaimana melakukan penambahan kuku palsu atau nail extension? Ada yang tahu tidak di sini? Apakah ada yang pernah kalian lakukan? Bagaimana caranya? Di kelas 11 sudah pernah belum? Sudah. Tentang apa? Ajeng. Yang teknik apa? Pakai kuku palsu. Pakai kuku palsunya diapakan? Ditempelkan di kuku, terus pakai lem dan pakai double tip, ya. Berarti kalian sebetulnya sudah pernah melakukan penambahan kuku atau nail extension. Hanya baru satu teknik, yaitu nail tip. Yang tadi disampaikan oleh Ajeng adalah teknik nail tip. Penambahan kuku palsu hanya dengan menggunakan kuku palsu dan lem yang ditempelkan di kuku. Ya, nanti kalian hari ini akan belajar banyak apa sih nail extension itu ada berapa, ya tuh. Nah sekarang itu adalah akrilik powder dan monomer. Yang gimana sih akrilik powder dan monomer? Nah kalian itu membutuhkan akrilik powder yang seperti ini, ya. Kemudian nanti ada pencampurnya atau monomernya. Monomernya ini, ya. Akrilik powder ini, ya. Kalian itu caranya kukunya seperti biasa. Kalian sudah melakukan perawatan tangan, ya. Setelah selesai melakukan perawatan tangan, keadaan kukunya harus sudah dalam keadaan dikikir, ya. Harus sudah dikikir terlebih dahulu. Kenapa sih Bu harus sudah dikikir? Karena kalau misalkan belum dikikir, nanti kuku palsunya dia mudah lepas, ya. Jadi harus dikikir terlebih dahulu. Nah kalau sudah dikikir, kalau sudah siap kukunya, kalian aplikasikan nail foam. Aplikasikan nail foam yang ini, ya, di bagian kuku. Nah kalau sudah aplikasikan nail foam ini, kemudian kalian siapkan UV. Siapkan apa ini tadi? Akrilik. Kalian siapkan akriliknya. Kemudian kalian siapkan monomernya. Monomer ini kalian simpan di wadah atau di cawan, ya, cawan kecil, ya. Terus kalian membutuhkan kuas. Setelah itu kuasnya kalian celupkan ke dalam monomer. Dicelupkan ke dalam monomer, tapi jangan sampai monomernya netes-netes. Kenapa nggak boleh netes-netes? Karena nanti kalian akan masukkan atau kalian celupkan ke dalam akrilik powder. Nanti akrilik powder itu akan berubah menjadi gel, ya. Setelah berubah menjadi gel, kalian langsung aplikasikan di kuku, ya. Aplikasikan di kuku. Setelah selesai, setelah dibentuk, kemudian dilepas nail foam yang ininya. Ini nail foam ini kalian lepas, ya. Setelah itu nanti kalian potong dan kalian kikir. Nanti sudah selesai, sudah jadi, ya. Itu. Selanjutnya adalah fiberglass. Ada yang tahu teknik fiberglass? Belum? Tahu belum? Belum. Ada yang sudah tahu kosmetikanya atau peralatan yang kalian akan gunakan? Nah, yang seperti ini fiberglass, ya. Fiberglass ini merupakan serat-serat fiber. Ini digunakan untuk membentuk kuku, ya. Ini juga bisa digunakan untuk membentuk kuku. Bagaimana caranya? Sama, kalian lakukan perawatan tangan terlebih dahulu, ya. Kalau sudah melakukan perawatan tangan, kalian kikir kukunya, ya. Kikir bagian kukunya. Setelah dikikir bagian kukunya, kalian membutuhkan lem kuku. Lem kukunya untuk apa sih Bu? Lem kukunya untuk menempelkan fiberglass ini, ya. Tuh, bisa kalian lihat di depan di gambar. Ya, kalian tempelkan serat-serat fiber ini
kalian susun rapi di bagian palung kuku yang bagian luar, ya, susun rapi seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian kalian aplikasikan lem, kemudian kalian susun di atas kuku. Nah, kalau sudah, ini kan panjang tidak nih? Panjang. Kalau panjang seperti ini, kira-kira perlu digunting nggak? Perlu. Ya, jadi digunting terlebih dahulu. Sesuaikan kira-kira kepanjangannya mau sepanjang apa. Ya, karena kan ini panjang sekali nih, misalkan seperti ini. Kan tidak mungkin ya ke kukunya pakainya sampai sepanjang itu. Kalian potong dulu. Kalau sudah dipotong, kemudian kalian membutuhkan kosmetika yang lainnya, yaitu UV gel, bukan topcoat. Kalian membutuhkan UV gel. Jadi kalau fiberglass ini kalian membutuhkan fiberglass, membutuhkan lem, dan membutuhkan UV gel. Karena kan ini masih berbentuk serat-serat fiber nih, ya tidak? Ya, masih berbentuk serat-serat fiber. Dan ini dia masih serat-serat, belum menempel kukunya. Nah, untuk menyatukan serat-serat ini, kalian membutuhkan UV gel. Ya, kalian aplikasikan secara perlahan UV gelnya, ya, ke area fiberglassnya, kemudian menyambung ke bagian badan kukunya. Setelah itu dimasukkan ke dalam UV lamp untuk mengeringkannya. Terus seperti itu dilakukan berulang kali sampai kira-kira hasil kuku palsunya bagus, ya. Kalau sudah, nanti kalian potong dan kalian kikir kembali. Paham sampai sini? Paham. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan, ya. Yang pertama ini adalah pemasangan nail extension dengan menggunakan nail tip atau kuku palsu dan lem, ya. Setelah manicure, langsung saja ukur kukunya. Kemudian ambil glue atau lem, lalu oleskan pada nail tip. Ya. Jadi setelah manicure ya, setelah manicure siapkan kuku palsu, kemudian diukur di kuku Langsung saja dan kamu ditempelkan. masukkan ke kuku klien dan ingat jangan sampai ada yang bergelembung atau Jangan ada sampai seperti bergelembung. Ditahan beberapa saat. Jadi begitu habis dikasih lem, tempelkan, tahan beberapa saat. Terlalu cepat untuk Oh. mengangkat tangan atau melepas tangan kita. Ditahan sebentar, Tahan dan ya. pastikan kalau dia sudah rata dan sudah lengket. Nah, ini sudah ditempel, keadaannya seperti ini, sudah dipasang nail tipnya, ya, sudah kencang. Kan? Nah, kita langsung aja ya. Nah, apa selanjutnya? Sesuai keinginan kamu mau semakin Dilakukan apa ini? Pemotongan kuku disesuaikan dengan keinginan klien. bebas ya seperti Nah, setelah itu dipotong, kemudian dikikir. Seleranya gimana? Bentuk kukunya mau oval, untuk menyingkir Nah. atau filing di bagian permukaan kuku palsunya. Biasa ya, diaplikasikan base coat. Itu akan licin dan tidak akan bisa menyerap cairan kuteknya. Nantinya akan tidak tahan lama. Nah, itu. Setelah itu baru kalian lakukan apa? Sesuai dengan Coloring atau merias kuku. Itu Mau modelnya apa disesuaikan dengan keinginan klien. Nah, ini teknik yang diinginkan klien, tekniknya apa? Painting. Nah, itu. cuticle oil atau filing untuk kulit-kulit pinggiran kuku. Biasakan kasih vitamin ya, biar kukunya tetap sehat terawat. Females official. Thank you, bye-bye. Cantik tidak nak kukunya? Jadi tadi kalian sudah atau baru saja menyaksikan penambahan kuku nail extension, tekniknya apa? Nail extension tekniknya apa? Nail tip. Nail artnya tekniknya apa? Painting. Gitu. Ya, jadi kalian harus cari klien dan nantinya kalian sesuaikan prakteknya sesuai dengan keinginan klien. Oke, video yang kedua ya, video yang kedua kalau diperhatikan yaitu penambahan kuku teknik UV gel. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke ibu ya.
kalian rendam terlebih dahulu di air hangat supaya keadaan UV gelnya dia lebih cair, tidak terlalu mengental. Nah, setelah itu kalian aplikasikan apa ini? Beskut. Beskut, betul? Apa itu? Ayo. Apa? Ini kira-kira lagi melakukan apa nih? Mendorong putih tulang. Berarti kalian membutuhkan kosmetika head and foot cuticle softener. Ayo pada lupa ya. Jadi kalau mau pakai UV gel, jangan lupa kutikula yang ada di bagian kuku kalian dorong dulu. Yang ada di pinggiran kuku dorong juga, dibuangin ya, supaya hasil bentuk kukunya lebih maksimal. Nah setelah itu kalau sudah dilakukan pengikiran kuku ya, dikikir yang keras sampai kukunya kasar, tidak licin. Kalau licin, kuku palsunya tidak menempel atau gampang lepas ya, tuh. Nah kalau sudah, baru kalian siapkan ini apa ini? Baru beskut ya. Nah kita aplikasikan dulu beskutnya. Nah itu kalau sudah, nanti baru kalian siapkan UV gelnya ya. Nah ini apa ini? Cetakan kuku ya. Ada dua langkah untuk UV gel. Boleh kalian memakai cetakan kuku yang seperti ini ya, atau cetakan kukunya pakai nail foam. Boleh dua cara. Kalau yang di video menggunakan apa? Cetakan kuku ya. Nah itu UV gelnya kalian aplikasikan di bagian dalam cetakan kukunya ya. Kalau sudah rata, baru nanti diaplikasikan di kuku kalian. Nah ini diratakan dulu di cetakan kukunya. Nah kalau sudah rata, baru ditempelkan ke kuku klien ya, ditempelkan. Nah tunggu sampai dia keras. Kalau sudah keras, sudah kering, baru kalian lepas. Karena di pinggiran cetakannya itu ada semacam alat untuk membukanya, pegangan untuk membukanya. Nah itu sudah jadi ya, sudah terlihat. Nah kalau sudah jadi seperti itu, tinggal disesuaikan dengan keinginan klien. Siapa kira-kira? Dipotong, kemudian dikikir. Setelah itu diapakan lagi? Kering atau merias kuku. Nah itu sudah jadi ya. Ini lagi dikikir dulu supaya bentuknya maksimal. Mau dibentuk oval boleh, kotak boleh. Jadi kalian sudah melihat apa? Video nail extension. Kira-kira mudah atau sulit? Mudah, gampang-gampang. Jadi gimana? Ada susahnya, ada gampangnya. Kita coba praktekkan dengan cara kalian berkelompok ya. Kalian bisa melihat di depan, Ibu sudah menampilkan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan membagikan ke kalian LKPD. Bu, apa sih Bu isinya LKPD-nya? Kalian nanti akan melakukan sebuah project di dalam kelompok kalian. Silahkan kalian bentuk kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Di sini kan ada 13. Ibu minta dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian tentukan sendiri kira-kira mau kelompoknya dengan teman yang mana. Ya, itu. Silahkan kalian pilih teman kalian. Bu, proyeknya mengerjakan apa? Kalian akan melakukan sebuah proyek perawatan tangan, ya, kemudian nail extension dan nail art. Kalian nantinya akan mencari klien. Ya, kalian akan mencari klien. Nah, sebelum mencari klien itu, kalian harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat perencanaannya, Bu? Kalian punya aplikasi Canva tidak? Punya. Ya. Aplikasi Canva itu silahkan kalian
buat brosur. Brosur untuk menawarkan pelayanan jasa ini ke klien. Isinya apa Bu brosurnya di aplikasi Canva? Tawarkan tentang jasa yang akan kalian lakukan. Tawarkan tentang perawatan tangannya, tawarkan tentang nail extensionnya ada berapa teknik, tawarkan juga nail artnya, kira-kira yang mau ditawarkan teknik nail artnya teknik apa. Buat brosurnya semenarik mungkin, ya, tapi tidak panjang atau tidak bertele-tele. Buatnya ringkas karena kalian akan menawarkan dari brosur itu ke klien, pelayanan jasanya. Paham sampai sini? Buat apa dulu yang pertama? Buat kelompok. Setelah kelompoknya dibuat, membuat brosur dari aplikasi Canva. Nah, kalau brosurnya sudah jadi, kalian nanti disiapkan atau dipersilahkan untuk mencari klien. Silakan kalian boleh keluar dari ruangan ini mencari klien, ya, yang kalian nanti terapkan untuk praktek di minggu depan. Ya, kalau kliennya sudah didapat, ditulis kira-kira kliennya ingin nail artnya tekniknya apa, nail extensionnya tekniknya apa, ya, ditulis. Terus buat perjanjian dengan klien, kira-kira nanti mau dilakukan perawatan di tanggal berapa. Ingat itu, ya. Kalau sudah ditulis semua, sudah dicatat semua, kembali lagi kalian ke ruangan ini, ya. Setelah itu kalian buat perencanaan selanjutnya, yaitu apa? Membuat job sheet dan membuat desain. Job sheet dan desain ini kalian sesuaikan dengan keinginan klien. Ya, misalkan nanti mencari klien keluar, keinginan kliennya tekniknya apa? Kalian buat job sheetnya, kalian buat desainnya, sehingga nanti pada saat minggu depan sudah siap semua desain dan job sheetnya, kalian tinggal praktik. Paham sampai sini? Paham yang dilakukan? Ya, silakan kalian, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kalian silakan sambil dibentuk kelompoknya, berubah posisinya silakan. Ya. Bagikan LKPD-nya, kelompoknya sudah dibentuk. Silakan kalian sambil membuka aplikasi Canva dan dibuat apanya? Brosurnya, betul, pintar. Ya, silakan dibuat perencanaan dari aplikasi Canva buat brosur yang menarik untuk ditawarkan ke klien. Sudah sampai mana? Sedang dibuat? Ya, lanjutkan. Yang ini sedang dibuat mana? Siapa yang membuat? Yana. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, Nak, sudah selesai brosurnya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan brosur itu kalian gunakan untuk mencari klien. Ya, Ibu kasih waktu ke kalian untuk mencari klien sekitar 30 menit. Nanti jangan lupa dicatat keinginan kliennya apa, ya, nail extensionnya maunya apa, nail artnya maunya apa, kemudian janjian, ya, janjian kira-kira mau dilakukan perawatannya di tanggal berapa. Paham? Paham. Nanti kalau sudah kembali lagi ke ruangan ini, Ibu beri waktu 30 menit ya. Bisa? Ya, silakan. Permisi. Ya, ada apa? Saya di sini mau promosiin perawatan tangan. Itu ada nail extension. Nail extension adalah perawatan tangan yang bisa manjangin kuku. Ada teknik nail tip, UV gel, akrilik, sama fiberglass. Terus setelah memanjangkan kuku, kita bisa mempercantik kuku dengan cara teknik nail art. Ada cara ombre, stiker, painting, dating, sama stripping tape. Ada yang berminat
Udah Kak, aku aja soalnya kuku yang sebelah kanan tuh nggak panjang, mau dipanjang. Mau pakai nail extension teknik apa? Nail artnya? Datin. Namanya siapa? Normal. Mau dilaksanakan di hari apa? Tanggal berapa? Tanggal 11 aja ke minggu depan. Oke, nanti saya hubungi kembali. Terus dilaksanakan di Sanggar Cantikan. Teman kalian sudah ada yang mencari klien. Kliennya dapat enggak? Dapat, alhamdulillah. Kelompok ini gimana, dapat klien yang teknik apa? Nailnya? Nail tip sama dating. Kelompok ini kliennya teknik apa? UV gel sama ombre. Oke. Kelompok ini dapat klien akrilik sama painting. Berapa klien? 1. Yang ini kelompok ini fiberglass sama stiker. Ada yang dapat kelompoknya lebih kliennya dapat lebih dari 1? Apa dapat 1 semua? Dapat 1 semua. Dilakukan di tanggal berapa itu kira-kira kliennya maunya? Tanggal 11 minggu depan berarti ya? Oke, nah kalau sudah dapat kliennya, berarti kan kalian sudah tahu nih teknik nail artnya apa saja, ya? Teknik nail extensionnya apa saja. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, silakan kalian membuat desain yang disesuaikan dengan keinginan klien. Buat desain yang gambar tadi, yang gambar kuku tadi, sama buat job sheet. Silakan dibuat sekarang desainnya, ya. Ayo dibuat desainnya. Sudah selesai membuat desain dan job sheet-nya, sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai, kita waktunya presentasi. Silakan tempat duduknya dikembalikan dulu dalam keadaan yang semula seperti awal. Yuk. Sudah siap? Sudah. Sudah rapi lagi? Sudah. Nah, kalau sudah siap dan sudah rapi kembali, siapa yang mau presentasi duluan yang pertama kali? Ayo, kelompoknya siapa? Kelompoknya aja? Ya, boleh. Silakan maju, beri tepuk tangan dulu biar senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Saya Ajeng Trisara Sabila. Saya Nifatul Fadila. Saya Siti Fatimah. Tujuan proyek kali ini adalah untuk melakukan perawatan tangan, nail extension, dan nail art sesuai dengan keinginan model. Produk jasa yang akan ditawarkan oleh klien adalah nail extension, ada nail tip, UV gel, akrilik, dan fiberglass. Dan nail art ada ombre, stiker, painting, dating, dan stripping tip. Jadwal yang telah disepakati oleh klien tanggal 11 Oktober 2022 di Sanggar 2 Tata Kecantikan. Nama klien Indri. Produk yang dipilih oleh klien adalah nail extension, dia memilih nail tip, dan nail art memilih dating. Berikut adalah job set yang telah kami buat. Telah klien pilih. Desain apa itu? Silakan dijelaskan aja dengan kelompoknya. Yang dipilih klien itu teknik nail art-nya. Silakan dijelaskan, tunjukkan gambarnya ke teman-teman yang asli yang sudah kalian buat. Dijelaskan? Ada teknik relatif Ya. dan teknik dating. Sudah? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Apakah ada yang ditanya? Ya, silakan. Temennya ada yang bertanya? Kenapa model nail artnya ada 2? Karena klien kita bingung mau pilih teknik yang mana, jadi dia memilih 2 teknik ini.
Jadi kliennya masih bingung ya. Pilih dua teknik apa tadi ini? Stripping Stripping sheet dengan dating dating. Oke. Tadi nah ekstensinya tentang apa kelompok 1? nail tip. Nail tip. Kira-kira kalau nail tip itu kenapa sih kok dipilih sama klien? Apa hal yang membuat nail tip ini bisa dipilih sama klien? Karena lebih gampang Bu, Lebih gampang. Gampang apanya? memasangnya. Pemasangannya lebih mudah, lebih gampang dan lebih apa? Cepat. Cepat. Ya. Oke, jadi kalian harus tahu keunggulan dari setiap teknik yang kalian lakukan. Paham? Ya, silakan boleh ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kalian sudah presentasi satu persatu, sudah dipaparkan hasilnya apa proyek kalian, ya. Jadi itu kalian ditulis, dicatat untuk kesempatan kalian praktek di minggu depan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita sekarang membuat kesepakatan bersama. Kira-kira proyek ini kalian dikerjakannya, tadi Ibu lihat, Ibu dengar, sesuai dengan kesepakatan dengan klien, kalian prakteknya itu di tanggal berapa? 11 Oktober, berarti di minggu depan. Di minggu depan kita membuat kesepakatan ya, prakteknya di minggu depan semuanya. Proyeknya dilakukan di minggu depan. Berarti proyek kita ini akan kita selesaikan selama berapa minggu? 3 minggu. Hari ini kalian membuat perencanaan, membuat brosur, membuat desain, membuat job sheet. Perencanaan selanjutnya kalian sudah lakukan dengan klien kalian, ya. Kalian akan melakukan proyeknya di minggu depan. Kemudian perencanaan yang ketiga, kita membuat kesepakatan kalau sudah selesai kalian melakukan proyeknya, kalian akan menguploadnya, merekam itu semua yang kalian kerjakan, mengupload di media sosial kalian, ya. Setelah itu kalian presentasi kembali untuk menguatkan hasil proyek yang telah kalian lakukan. Paham kesepakatan kita? Ya, jadi proyek kita dilaksanakan selama berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu. Oke. Oke, karena tadi tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Ibu akan memberikan kuis ke kalian. Ibu akan membagikan link, ya. Silahkan kalian kerjakan kuisnya. Ibu akan bagikan link di Google Form, ya. Silakan kalian kerjakan, ada 10 soal di Google Form tersebut tentang nail extension ini, ya. Oke, dibuka, silakan di grup kalian, linknya Ibu sudah bagikan. Ya, silakan dibuka linknya. Ya, silakan dikerjakan kuisnya. yang lainnya pun bisa menjawab soal-soal dengan tepat ya, tidak mendapatkan nilai yang di bawah KKM. Untuk nilai anak-anak yang di bawah KKM bisa melakukan remedial nanti ke Ibu ya setelah pelajaran ini. Silahkan kalian mau melakukan pembelajarannya seperti apa, hubungi ke Ibu. Paham ya? Paham. Oke, hari ini kalian sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Sudah paham semuanya tentang apa yang sudah kalian lakukan proyeknya? Sudah paham? Sudah. Tidak. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, betul? Betul ya. Oke. Hari ini kalian sudah belajar apa nak? Nail extension. Nail extension. Nail extension itu apa sih? Penambahan kuku. Penambahan kuku atau memanjangkan Kuku. dari yang tadinya Pendek menjadi panjang. Hari ini kalian membuat sebuah project, ya, sebuah project ke klien tentang perawatan tangan, nail extension dan nail art. Nail extension ini ada berapa tekniknya? Masih ingat tidak coba? Ada? Empat. Yang pertama, Nail tip. nail tip. Nail tip itu yang bagaimana? Ya, menggunakan kuku palsu dan lem. Kemudian teknik yang kedua, UV gel. UV gel itu yang bagaimana? Gel dan cetakan kuku atau nail foam. Nail foam ya, bisa dengan cetakan kuku, bisa dengan nail foam. Terus membutuhkan alat bantu yang lainnya yaitu nail apa? Nail lem, betul ya, betul. Kemudian yang ketiga, akrilik. Akrilik itu membutuhkan atau mencampurnya dengan kosmetika apa? Acrylic powder dan monomer. Dan monomer, betul. Yang terakhir, fiberglass. Fiberglass itu yang gimana? Serat-serat fiber. Ya, itu dicampur pertamanya itu menggunakan ditempelnya pakai apa? Fiberglassnya. Pakai lem. Nah, setelah dilem, kemudian nanti serat-seratnya disatukan dengan apa? Dengan UV gel. Paham sampai sini ya? Ya, oke. Untuk pertemuan minggu depan, ya, tolong disiapkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan atau mengerjakan proyek yang hari ini kalian rencanakan. Ya, jadi minggu depan tolong disiapkan kliennya, dihubungi kembali kliennya. Ya, jangan sampai nanti kliennya sudah siap, tapi ternyata kliennya tidak siap atau tidak datang. 1 hari sebelumnya kalian hubungi lagi kliennya. Kira-kira jangan lupa besok melakukan perawatan yang sudah direncanakan. Ya, itu. Kemudian siapkan juga alat, bahannya, lenannya, kosmetiknya. Sehingga pada saat nanti proyek kalian lakukan, semuanya sudah siap. Ya, paham ya? Paham. Oke, kalau paham, Ibu, hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan ya. Sebelum Ibu akhiri, kalian Ibu harapkan nanti ke depannya kalian itu bisa menjadi anak-anak yang sukses, ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa membuka usaha di bidang kecantikan yang besar nantinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini semuanya dapat bermanfaat untuk kalian, ya, dan kalian bisa gunakan keterampilan ini untuk bekerja di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf bila Ibu ada kesalahan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.